untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari Mazmur 66. Tuhan Yesus memberkati. Ditulis setelah suatu kemenangan besar di dalam pertempuran, bertema mengenai Tuhan yang menjawab doa, sehingga seharusnya kita sungguh-sungguh hidup memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, pemazmur ini sedang teringat ketika Tuhan menyelamatkan Israel dengan membelah laut saat Eksodus atau keluar dari Mesir. Tuhanlah yang menyelamatkan Israel dan Tuhan terus menyelamatkan orang yang percaya kepadanya sampai hari ini. Ayat 10-12, seperti api memurnikan perak dalam proses peleburan, masalah pencobaan juga memurnikan karakter kita. Pencobaan dan masalah memberi kita hikmat yang lebih dalam untuk menjalani kehidupan. Menolong kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Membuat kita lebih disiplin melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan masalah atau pencobaan menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan dan harus dihargai dan bukan dianggap remeh. Kesehatan, keselamatan, dan semua yang baik itu adalah anugerah Tuhan. Lihatlah di ayat 13-15. Kadang-kadang manusia itu tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau dia sakit, dia berdoa dan bilang, Tuhan sembuhkan aku. Kalau dia mengalami persoalan, Tuhan tolong aku dari kekacauan ini. Kalau Tuhan tolong aku akan taat kepadamu seumur hidupku. Nah, segera sesudah sembuh atau persoalannya Tuhan tolong, maka janji nasarnya dilupakan. Gaya hidup lama yang berdosa diteruskan kembali. Kali ini pemazmur berjanji kepada Tuhan, tetapi ia mengingat janji tersebut dan siap melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menepati janji-janjinya, dan Tuhan juga mau kita mengikuti teladan itu. Perhatikanlah untuk melaksanakan apapun yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Lihatlah ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, kita perlu mengaku dosa-dosa kita setiap hari yang kita buat sadar ataupun tidak sadar. Ya, kita harus belajar mendengar kepada Tuhan dan taat melakukan kehendaknya. Berhenti melakukan hal-hal yang salah. Ya, kalau kita tidak mau bertobat, bila kita menyembunyikan dosa kita karena menganggap itu tidak apa-apa, maka akan ada pemisah hubungan kita dengan Tuhan dan kita akan menjadi rugi sendiri. Yang Tuhan mau, lihat di ayat 5 kembali, pergilah, lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam versi bahasa Inggris, New International Version, datanglah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang diselamatkan, yang ditebus, yang ditolong Tuhan, kewajiban kita adalah memberitakan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus mendorong kita, membuat kita berani untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Agar banyak orang melihat kebaikan Tuhan, akhirnya percaya dan diselamatkan. Kita dapat bersaksi dengan perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Jadi itulah, Tuhan menolong kita. Kita harus tahu bersyukur, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup jadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati untuk kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin.